Spesimen sperma oleh kelompok 6. Materi pertama tentang pengertian dijelaskan oleh Ade. Materi kedua tentang preparasi sampel dijelaskan oleh Kiki. Materi ketiga dijelaskan oleh As'ad mengenai tahapan pengambilan sampel. Materi selanjutnya tahap pemeriksaan dijelaskan oleh Ismail Anwar. Hasil pemeriksaan dijelaskan oleh Muhammad Hasan. Nilai normal sampel dijelaskan oleh Kurnia Dayani. Pemeriksaan spesimen sperma. Pemeriksaan spesimen sperma, atau lebih tepat dikenal dengan analisis semen, adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur jumlah serta kualitas semen dan sperma seorang pria. Pengertian semen berbeda dengan pengertian sperma. Secara keseluruhan, cairan putih dan kental yang keluar dari alat kelamin pria pada saat ejakulasi itu disebut sebagai semen. Sedangkan makhluk kecil yang berenang-renang di dalam semen tersebut itu disebut sebagai sperma. Preparasi sampel. Sebelum melakukan pemeriksaan sperma, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hindari ejakulasi selama 1 hari sampai 3 hari sebelum menjalani pemeriksaan sperma. Kemudian yang kedua, hindari mengonsumsi seperti alkohol, kemudian kafein, kemudian tembakau, dan produk tambahan tembakau selama 2-3 hari sebelum menjalani pemeriksaan. Selanjutnya yang ketiga, hindari mengonsumsi obat yang dapat menurunkan jumlah sperma seperti simetidin. Keempat, hindari menggunakan pelumas atau produk yang mengandung spermisidal. Kemudian yang kelima, jangan melakukan pemeriksaan sperma ketika sedang sakit atau stres karena hasil pemeriksaan menjadi tidak akurat. Tahapan pengambilan sampel. Yang pertama, mencuci tangan hingga bersih. Tindakan aseptis ini sangat penting dalam suatu pengujian sampel. Kenapa? Karena ini akan menjamin kebersihan dari pasien. Selain itu, ini akan menjamin juga keakuratan dari hasil dari penelitian nantinya. Berikut cara mencuci tangan. 6 langkah cuci tangan menurut ini kata dokter. Pertama, basahi kedua tangan terlebih dahulu. Gunakan sabun yang secukupnya. Nah, ratakan sabun dengan menggosok-gosokkan kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Yang keempat, gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar-putar ibu jari secara bergantian. Yang keenam, gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian pula. Nah, selanjutnya bilas dengan air mengalir dan keringkan dengan tisu ataupun handuk yang kering. Matikan keran dengan tisu ataupun handuk yang sudah dipakai. Lakukan langkah-langkah cuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air. Lakukan langkah-langkah cuci tangan selama 20-30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, pengeluaran cairan semen. Nah, yang pertama itu rangsangan tangan atau masturbasi. Yang kedua yaitu rangsangan senggama terputus.
Hal ini dilakukan jika seorang pasien tidak dapat melakukan rangsangan secara masturbasi. Selanjutnya, yang ketiga, cairan yang telah dikeluarkan tadi akan ditampung pada wadah. Wadahnya itu berupa kaca dan steril. Nah, yang keempat yaitu wadah diberi label identitas pasien. Nah, identitas ini harus lengkap, tercantum nama pasien, waktu pengambilan spesimen, dan jenis pemeriksaannya. Nah, yang terakhir, yang kelima, sampel yang telah diberikan identitas nantinya akan diberikan kepada petugas laboratorium untuk dilakukan analisis spesimen sperma. Pemeriksaan sampel sperma. Untuk pemeriksaan sperma dapat dilakukan dengan cara: pertama, siapkan sampel sperma yang sudah diinkubasi selama 15 menit di inkubator. Lalu, disiapkan slide dan beri identitas sesuai identitas pada sampel. Dihomogenkan terlebih dahulu sampel sperma. Beri 1 tetes sampel pada slide yang sudah diberi identitas. Hitung leukosit per LP dengan perbesaran 40 kali dan lihat ada atau tidaknya aglutinasi dan pulau spermatozoa. Ini adalah penampakan 40 kali perbesaran. Setelah hitung leukosit, buat apusan pada slide, lalu diamkan sampai mengering. Apusan tadi akan digunakan untuk pembacaan morfologi dengan pewarnaan. Jangan lupa catat hasil leukosit. Siapkan marker untuk menghitung spermatozoa. Homogenkan sampel sperma lalu beri 1 tetes pada marker. Hitung jumlah spermatozoa yang hidup dan mati dan hitung kecepatannya. Jangan lupa bersihkan marker usai pemakaian. Selanjutnya siapkan 2 cup sampel putih untuk uji HOS dan uji JORS. Untuk cup sampel pertama untuk uji HOS atau uji hipoosmotik, beri 0,1 ml sampel sperma ditambah 0,5 ml reagen HOS. Untuk cup sampel kedua, itu diberi 0,3 ml sampel sperma ditambah 0,3 ml reagen. Uji HOS adalah pengujian terhadap keutuhan ekor spermatozoa untuk mengetahui ada tidaknya kelainan pada spermatozoa. Uji JORS untuk membuat spermatozoa menjadi tidak bergerak, yang nantinya akan digunakan selisihnya untuk menghasilkan konsentrasi spermatozoa. Setelah sperma bercampur, reagen untuk uji HOS dan uji JORS, homogenkan lagi keduanya, lalu perlahan jangan sampai berbusa atau bergelembung. Untuk uji HOS, inkubasi sampel selama 20 menit, lalu diteteskan pada slide, hitung di mikroskop dengan pembesaran 40 kali. Untuk uji JORS, langsung baca saat itu juga menggunakan makler di mikroskop dengan perbesaran 10 kali. Menghitung uji JORS sama dengan menghitung di awal hitung hanya 3 baris. Selanjutnya hitung konsentrasi pH pada sampel sperma. Jangan lupa catat hasil. Selanjutnya hitung volume sampel sperma. Jangan lupa teman-teman catat lagi hasilnya. Selanjutnya hitung viskositas atau kentalan sampel dan jangan lupa catat hasilnya kembali. Selanjutnya kita dapat melihat bentuk-bentuk penampakan pemeriksaan sperma
pada mikroskop? Pertama, dapat kita lihat bentuk motilitas sperma di bawah mikroskop. Selanjutnya, untuk morfologi sel sperma dapat kita lihat dengan melakukan pewarnaan dan melihat sel sperma di bawah mikroskop, di mana kita dapat melihat sel sperma secara normal dengan melihat jumlah kepala serta bentuk dan jumlah ekor dari sel sperma. Selanjutnya, untuk jumlah sel sperma, kita dapat mengetahui jumlah sel sperma dengan menghitung jumlah sel sperma di bilik hitung eritrosit maupun leukosit dengan melakukan perhitungan yang sesuai sehingga didapatkan jumlah sel yang akurat. Nah, teman-teman, ternyata sperma juga membutuhkan aktivitas serta kualitasnya untuk bisa bergerak dengan cepat menuju ke sel ovum sehingga terjadi pembuahan. Dia dianggap memiliki motilitas yang normal jika 40% dari keseluruhan sperma bergerak dan setidaknya 32% bergerak. Faktor yang kedua, kelainan bentuk sperma atau morfologi. Kelainan sperma ini mengacu pada kelainan bentuk sel-sel sperma. Setidaknya, sperma dikatakan masih dapat berfungsi dengan baik jika terdapat 4% sperma yang berbentuk normal. Untuk sperma yang normal dapat kita lihat pada gambar. Untuk sperma yang ada gangguan, bentuknya itu yang pertama ada yang namanya big head. Sperma ini bentuknya memiliki kepala yang lebih besar dari normalnya. Dan yang kedua, small head, di mana sperma ini bentuk kepalanya lebih kecil dari ukuran normalnya. Dan yang ketiga, wrong head, yaitu bentuk dari kepalanya yang mengalami kerusakan di sperma tersebut. Dan yang keempat, yaitu rogue body, mengalami kerusakan di bagian tubuh sperma tersebut. Selanjutnya, yaitu adanya gangguan pertumbuhan di ekornya yang ada namanya two health, yaitu memiliki ekor 2. Kemudian two heads, yaitu sperma yang memiliki 2 kepala. Kemudian yang ketiga yaitu kelainan jumlah sperma. Jumlah sperma yang normal untuk laki-laki yaitu 39 juta per 1 kali ejakulasi. Contoh hasil pemeriksaan sperma. Dapat kita lihat pada contoh rekam medik hasil pemeriksaan sperma, di mana hasil rekam medik tersebut menunjukkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, makroskopis atau indikator yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Makroskopis meliputi yang pertama abstinentia atau awal pemulihan. Abstinentia laporan di atas dianggap normal karena hasilnya 3. Dan dari nilai rujukan abstinentia, sperma normal berkisar 3-5 hari. Yang kedua, laporan di atas menunjukkan bahwa sperma dikeluarkan pada jam 15:05 dan diperiksa pada jam 15:15. Rentang waktu dikeluarkannya sperma dan pemeriksaannya dianggap ideal. Hasil pemeriksaan dianggap akurat apabila rentang waktu dikeluarkan dan pemeriksaan sperma 30-60 menit. Kemudian, warna sperma yang diperiksa pada laporan di atas adalah putih keabuan. Warna ini merupakan warna sperma yang normal. Kemudian, bau sperma pun berbau khas yang sesuai dengan nilai rujukan. Kemudian, liquifax atau kemampuan sperma yang berubah dari gel menjadi cairan. Sperma yang diperiksa itu 10 menit. Hasil ini pun dianggap baik, tidak mencair dalam waktu 15-30 menit. Viskositas atau tekstur sperma. Pada sperma yang diperiksa adalah kental. Hal ini sesuai dengan nilai rujukan untuk sperma yang normal. Kemudian,
volume sperma tersebut yaitu 2,5. Hal ini merupakan volume normal. Kemudian pH-nya, sperma yang diperiksa 8,0. Berdasarkan nilai rujukan pH, sperma normal berkisar 7-9. Kemudian yang kedua, mikroskopis atau indikator yang hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Meliputi yang pertama motilitas, yaitu bergerak maju, lurus, cepat. Sperma menunjukkan hasil 48. Ini dinilai normal karena berdasarkan nilai rujukan ideal untuk indikator ini adalah lebih dari 35. Kemudian gerak maju lambat menunjukkan hasil 26%. Ini dinilai normal karena berdasarkan nilai rujukan untuk indikator ini dinilai normal apabila hasilnya lebih dari 25%. Kemudian gerak di tempat menunjukkan hasil 6%. Untuk indikator ini dinilai tidak normal karena berdasarkan nilai rujukan indikator ini dianggap normal jika mencapai 20%. Kemudian tidak bergerak pun menunjukkan hasil yang kurang baik, yaitu 20%. Sedangkan nilai rujukan normal untuk indikator ini adalah 10%. Kemudian aglutinasi atau pengumpalan sperma yang terlihat pada sampel sperma dari sperma menunjukkan hasil positif. Ini merupakan hasil yang kurang baik. Kemudian konsentrasi sperma menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu 50 juta. Berdasarkan nilai rujukan konsentrasi sperma yang baik adalah lebih dari 20 juta. Spermatozoa dari sperma yang dianalisis adalah berjumlah 125. Kemudian morfologi. Bentuk normal ideal menunjukkan hasil 60%. Bentuk normal ini pun dinilai kurang baik. Berdasarkan nilai rujukan, sperma yang baik menunjukkan bentuk normal ideal sebesar lebih dari 85%. Kemudian, kelainan kepala. Nilai normal hasil spesimen sperma. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan kondisi normal dan abnormal pada sperma. Hasil normal dari spesimen sperma. Menurut WHO, 1. Jumlah sel sperma dalam air mani normal 39-928 juta sel. 2. Volume air mani normal 1,5 sampai 7,6 mili. 3. Konsentrasi sel sperma normal dalam air mani 15 sampai 259 juta per mili. 4. Motilitas sperma yang normal 32 sampai 75%. 5. Morfologi sperma yang normal 4-48%. Selanjutnya yaitu hasil tidak normal dari spesimen sperma. Hasil analisis sperma yang tidak normal bisa menandakan beberapa kelainan, yaitu 1. Azoospermia, yaitu tidak ada sperma dalam air mani atau kurang dari 5 juta dalam 1 mili air mani. 2. Oligospermia, yaitu jumlah sperma di bawah juta dalam sekali ejakulasi. 3. Astenosospermia, yaitu adanya gangguan pada pergerakan sperma. Hasil tidak normal menunjukkan adanya gangguan pada kesuburan pria. Namun, faktor lain juga dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan seperti alkohol, rokok, dan beberapa obat herbal. Bagi pasien dengan analisis sperma yang abnormal dan ingin memiliki anak, beberapa pilihan tindakan dapat dipertimbangkan untuk mengatasi kondisi ini. Misalnya, inseminasi, buatan maupun bayi tabung. Tapi lebih baiknya diskusikan kepada dokter terkait pilihan yang tersedia.